Bismillahirrahmanirrahim. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Apalagi kuman yang tidak nampak. Sayyidina Umar bin Khattab mengamuk singa di kota Madinah. Digewer tuh telinga singa, apa ditampar, lari terbirit-birit singa. Syaitan laknatullah alaih takut kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat jalan lebih besar, Pak, beberapa hari syaitan laknatullah tak berani lewat sini. Kesan iman yang dimiliki oleh sahabat. Mereka manusia biasa seperti kita. Background, latar belakang mereka, di masa lalu mereka lebih ganas daripada kita lagi. Apalah preman lagi nih, Pak. Preman panger, apalah preman panger. Preman besar kodim. Kalau di loket ada preman lain. Ambo maci bukan baru dipakan baru yo. Di kubu aja cubo-cubo. Kopi kubu bang, dah pekan baru doh. Di atas langit ada langit lagi. Maka kita perbaiki yakin. Munasaat katakan bagaimana iman kita meningkat dengan empat cara. Bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, perkasanya Allah, hebatnya Allah, tingginya Allah. Sebut nama Allah, iman akan tumbuh. Allah yang menciptakan kita. Walaupun tak yakin nanti iya Allah menciptakan. Allah yang kasih rezeki. Walaupun hati kita nolak. Kalau tidak kerajaan nih malang ada tampiti gara-gara. Sebut dulu. Ulama katakan definisi iman adalah dilapaskan dengan lisan, tasdikkan dengan hati, praktekkan dengan perbuatan. Itulah iman. Iman bukan hakikat langsung, Pak. Awal iman adalah lapas. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiu min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Orang Islam kalau hari-hari dia bicara pesan Allah, gempar dunia nih, Pak. Banjir hidayah, turun hidayah. Allah perbaiki keadaan umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Fada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara yang mulia, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang Islam. Allah jadikan kita ini sebagai orang yang beriman. Di dalam hati kita ini Allah beri satu kalimat yang mana kalimat ini Allah Ta'ala tidak berikan kepada seluruh manusia. Bermula daripada manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kepada bayi yang terakhir lahir di hari kiamat, tidak semuanya Allah jadikan orang Islam. Berapa triliun jumlah manusia? Adakah 1 triliun, 2 triliun? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tetapi yang jelas tidak semuanya Allah jadikan orang Islam. Sekarang ada lebih kurang 7 miliar jumlah manusia yang hidup di bawah kolong langit. Tetapi baru 2 miliar yang Islam. Maknanya 5 miliar lagi manusia hari ini mereka hidup tanpa iman. Na'udzubillah, kalaulah yang 5 miliar nih mereka mati tak sempat masuk Islam, pasti mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi nikmat iman, nikmat Islam ini mesti kita syukuri hari-hari. Kenapa? Supaya Allah tambahkan nikmat iman dan Islam. Kalau kita ingin ditambahkan nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam ini, syukuri nikmat iman dan Islam.
Kalau tidak mau bersyukur, tak Allah tambah-tambah. Salah satu bukti Allah Ta'ala tambahkan nikmat Islam kepada kita hari ini. Allah ambil harta diri dan waktu kita untuk menyempurnakan Islam dalam kehidupan kita. Jadi usaha dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah ini satu-satunya usaha untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita pernah bersyukur pada Allah, jadi orang Islam, ada iman dalam hati kita sehingga Allah pilih kita hari ini untuk buat usaha atas iman. Memang hari ini kalau kita lihat, secara umum hari ini umat belum lagi memahami, belum lagi menyadari, belum lagi meyakini betapa pentingnya nilai iman. Kapan kita akan tahu nilai iman? Nanti setelah kita mati. Setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini, baru kita tahu nanti nilai iman, nilai Islam. Kalau sekarang memang tidak nampak. Tak nampak manfaat agama hari ini, tidak nampak. Manfaat iman, manfaat Islam, manfaat amal hari ini tidak nampak. Kapan dia nanti akan nampak nilai iman dan Islam? Nanti setelah mati. Mati kita, baru kita tahu nilai iman dan Islam. Ada muliakan Allah Ta'ala. Maka nilai agama kita akan tahu nanti nilainya setelah kita tinggalkan dunia. Nilai iman, nilai amal, nilai agama. Setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini, barulah kita akan tahu nilainya nanti. Nilai kita duduk dalam majelis ini, nilai kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar 5 bulan, keluar 6 bulan, keluar 1 tahun. Berjauhlah berkeliling, ketok pintu dari satu lorong ke lorong yang lain. Menjumpai satu manusia kepada manusia yang lain. Menuruni lembah, mendaki bukit, mengarungi lautan samudra, melintasi hutan belantara. Kapan kita akan tahu? Setelah kita mati. Memang hari ini kita tidak tahu nilai iman. Jadi bagaimana caranya supaya kita yakin, tahu, mengerti, paham dengan nilai agama ini? Ulama katakan dengan 2 cara. Pertama, amalkan seluruh perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan Allah. Kemudian dakwahkan. Jadi ulama katakan cara mensyukuri nikmat agama ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat agama? Amalkan seluruh perintah Allah, tinggalkan larangannya di dalam setiap saat dan keadaan. Kaya, taat kepada Allah. Miskin, taat juga. Sakit, taat. Sehat, taat. Dalam keadaan susah, menderita, taat. Dalam keadaan senang, bahagia, taat juga. Dalam keadaan kaya, tinggalkan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maaf. Dalam keadaan miskin, tinggalkan larangan Allah. Mentaati perintah Allah di dalam setiap saat dan keadaan. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Supaya sempurna rasa syukur kita kepada Allah, dakwahkan iman dan Islam. Dengan cara kita dakwahkan ini agama, sempurna
kita kepada Allah, Allah Ta'ala beri kita agama. Kalau kita tidak dakwahkan, tak sempurna syukur kita. Kalau hari ini kita merasakan nikmat agama, ajak orang supaya menikmati agama. Hari ini kalau kita takut masuk neraka, kita ajak juga orang supaya mereka jangan sampai masuk neraka. Kalau kita menginginkan surga hari ini, menikmati nikmat surga, kita ajak juga orang lain supaya mereka menikmati nikmat surga. Ajak. Ada melihatkan Allah Ta'ala, Masyayikh katakan, agama itu adalah kehidupan kita. Agama adalah kehidupan. Agama itu bukan hanya sholat saja. Sholat baru bagian daripada agama. Dan itu pun bagian daripada ibadah. Sholat bagian daripada ibadah. Zikir bagian daripada ibadah. Baca Al-Quran bagian daripada ibadah. Tahajud bagian daripada ibadah. Allah inginkan kepada kita bagaimana sempurna agama dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya dengan orang Islam hari ini, hampir seluruhnya apa mereka tahu? Ini ayat perintah kepada setiap orang yang beriman untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu laqulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara kaffah, totalitas. Komplit. Totalitas sempurna. Bukan agama yang sepotong-sepotong. Hari ini kenapa kita orang Islam belum lagi bahagia? Belum lagi tenang hati, tentram jiwa? Jawabannya agama belum sempurna dalam kehidupan kita. Pasti. Kalaulah sempurna agama dalam kehidupan kita, pasti kita akan bahagia. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, raja, presiden, rakyat jelata, orang desa, orang kota, beramal wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah telah akan berikan kebaikan hidup dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kalau tidak hafal doa-doa yang lain cukup nih, doa sapu jagat. Dunia dan akhirat cukup dalam satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sapu jagat. Saya yakin kita yang duduk dalam majelis ini pasti kita menginginkan kebahagiaan. Pasti. Kalau ada harinya orang tak mau bahagia, diragukan kewarasannya. Pasti tidak waras. Fitrah manusia ingin senang, tenang, damai, tentram, bahagia, sejahtera. Sekarang yang menjadi permasalahan, kenapa hari ini kita tidak kunjung-kunjung bahagia, tentram, damai, sejahtera? Hari ini kehidupan kita, hari ini umat hidup dalam ketakutan. Takut.
kecemasan, risau, bimbang, galau, resah dan gelisah. Tak tenang jiwa. Kenapa agama belum sempurna? Kalau ditanya ada orang Islam, Bapak, apa yang Bapak cari di dunia itu? Wih, tentu tanang ide ke apa nak kau cari lagi? Baik, diko bahagia, tanam itu kau cari. Tetapi kalau diajak buat usaha supaya dia tenang, damai, tentram, tak mau. Hari ini umat dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ditawarkan makanan dan minuman, tak mau dia. Awi Pak, yuk Pak, iya, anda nyodoh. Lapar, iya, ani nasi, anda. Bagaimana pula caranya? Agama itu kehidupan, Pak. Ini bulan Rajab baru kita tinggalkan. Setiap tahun orang Islam memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Setiap tahun umat Islam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari tahun ke tahun tidak ada perubahan kehidupan orang-orang Islam. Maka dia agama itu kehidupan. Bagaimana kehidupan kita ini sesuai dengan kehidupan Nabi dan sahabat, itulah agama. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur kembali, seperti yang ditunjuk ajarkan Nabi dan sahabat, itulah agama. Dan ulama katakan agama itu adalah tata tertib. Kalau bahasa Padang tarati, agama itu tarati, tertib, tata tertib. Agama itu adalah adab. Agama Islam di dalam dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Agama Islam dalam dua kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah agama. Dua kalimat ini mau kita sempurnakan, mau kita hadirkan dalam kehidupan kita sampai mati. Jadi maksud kita keluar nih mau menyempurnakan dua kalimat. Tidak ada maksud yang lain. Ibarat kita lapar, makan obatnya, haus, minum. Kalau ngantuk, tidur. Obat ngantuk, tidur. Obat lapar, makan. Obat haus, minum. Supaya bahagia kehidupan kita, amalkan agama. Supaya sempurna agama dalam kehidupan kita, dakwahkan, tablighkan, keluar di jalan Allah. Dakwah wa tabligh, khuruj fi sabilillah. Kita tidak akan mampu mengamalkan agama dengan kita sekedar dengar bayan, dengar ceramah. Sampai mati tidak akan sempurna agama dan kehidupan. Sampai mati tidak akan sempurna. Siapapun kita hari ini, kalau kita tidak buat dakwah dan tabligh, khuruj fi sabilillah, takkan sempurna agama dalam kehidupan. Ini janji Allah, bukan kata saya, ini janji Allah. Banyaknya permasalahan Allah datangkan kepada kita hari ini. Kenapa? Jawabannya, hari ini umat meninggalkan agama. Jangan salahkan orang lain, Mbak. Krisis moneter, orang sibuk salahkan yang lain. Adanya COVID, Corona, kita salahkan yang lain. Hari ini kalaulah orang Islam belajar menyalahkan diri sendiri, selesai masalah umat ini. Hari ini kalau kita belajar menyalahkan diri sendiri, selesai masalah.
menyelesaikan masalah. Tapi hari ini umat saling tuding menuding, saling salah menyalahkan. Makanya tak selesai-selesai masalah kita. Ya. Maka dia melihat agama itu adalah kehidupan yang mesti kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Ada melihat hari ini kita jauh daripada Allah. Jujur saja kita jauh daripada Allah. Kalaulah hari ini kita dekat dengan Allah, selesai masalah kita. Kenapa hari ini masalah banyak, musibah, bencana, tak putus-putus, tak ada bencana. Golodo, banjir bandang, kampung ditelan bumi, di Sulawesi Selatan, gunung sebelah Pak runtuh, gunung runtuh. Di Semarang coba, sampai ke kota Semarang itu banjir. Sumatera Barat hampir setiap bulan gempa. Banyak masalah kita. Dan memang sampai Dajjal laknatullah alaih keluar, keadaan bukan akan bertambah baik, keadaan akan bertambah buruk. Keadaan kita akan bertambah sempit. Sampai Dajjal laknatullah alaih terbunuh, barulah aman dunia. Jadi dari tahun ke tahun bukan bertambah aman nih. Kehidupan kita akan semakin sempit, Pak. Banyak masalah kita. Hari ini kita jangan terpaku dengan masalah. Kita orang yang beriman, orang Islam. Jangan terkesan dengan masalah. Jangan terpaku dengan masalah. Hari ini kita belajar lari kepada yang memberikan masalah. Pahit kehidupan kita hari ini. Keamanan terganggu, ketertiban, ibadah pun hari ini kita masih takut-takut. Ya. Hari ini umat hidup dalam ketakutan. Takut miskin, takut lapar, takut kena pecah, takut tak bekerja. Takut. Takutan. Apalagi corona kemarin, 1 tahun berjalan, bukan main takut kita. Padahal Allah katakan Al-Quran, kalau kita betul-betul memakmurkan masjid Allah, kalau kita betul-betul ahli masjid, tak takut. Jadi Allah, Pak, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Awak jo corona takut. Ijal indak jale. Seperti itulah iman kita sekarang. Sekarang masih ada juga orang salam gini, Pak. Salam apa? Ini sunnah siapa nih, Pak? Karkun pun bersuasana. Maaf Pak ya, maaf ya, ampun tak maaf Pak. Kita maaf. Enggak usah salam dulu. Nauzubillah. Berapa banyak amal-amal yang besar hilang. Bersalaman kita ikhlas karena Allah. Sebelum lepas tangan kita, Allah gugurkan dosa kita. Hilang amal besar. Senyum kepada saudara muslim adalah sedekah. Kalau pakai masker, Pak, harus senyum. Ayo. Hilang amal besar. Sholat jarang-jarang. Aku yang asli bid'ah, aku yang asli, aku asli loh. Original bid'ah, ori. Nggak kawin, ori. Tapi awak nggak sah.
Dar. Kecil orang Minang lah tapi awak di Nantara. Makanya perlu kita keluar, perbaiki yakin kita. Dekatkan diri kepada Allah. Bicara kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rafiq. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada yang kuasa. Allah yang hebat, makhluk tidak ada yang hebat. Allah yang besar, makhluk kecil. Kalau kita besarkan Allah, dakwakan kebesaran Allah, benih-benih iman akan masuk dalam hati kita. Kalau coronanya sampai masuk kebesaran corona dalam hati. Kita ini orang Islam yang punya iman. Kita ini punya Allah. Masalah yang pertama datang kepada umat, yakin kita salah. Salah yakin. Janji Allah tidak ada yang mungkin. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti. Wadilah keuntungan, manfaat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Apalagi kuman yang tidak nampak. Sayyidina Umar bin Khattab mengamuk singa di kota Madinah. Dijewer tu telinga singa, apa ditampar, lari terbirik-birik singa. Syaitan laknatullah alaih takut kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat dalam lebih sana, Pak, beberapa hari syaitan laknatullah tak berani lewat sini. Kesan iman yang dimiliki oleh sahabat. Mereka manusia biasa seperti kita. Background, latar belakang mereka, di masa lalu mereka lebih ke atas daripada kita lagi. Apalah preman lagi di bawah. Preman panger, apalah preman panger. Preman besar kodim. Kalau di loket ada preman lain. Ambo maci bukan baru dipakan baru yo. Di kubu aja cupu-cupu. Kopi kumpul bang, enggak pekan baru dong. Di atas langit ada langit. Maka kita perbaiki ya. Munasahat katakan bagaimana iman kita meningkat dengan cara. Bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, perkasanya Allah, hebatnya Allah, tingginya Allah. Sebut nama Allah, iman akan tumbuh. Allah yang menciptakan kita. Walaupun tak yakin nanti iya Allah menciptakan. Allah yang kasih rezeki. Walaupun hati kita nolak. Kalau tidak kerajuan nih malang ada tampiti gara-gara. Sebut dulu. Ulama katakan definisi iman adalah dilapaskan dengan lisan, takdirkan dengan hati, praktekkan dengan perbuatan. Itulah iman. Iman bukan hakikat langsung, Pak. Awal iman adalah lapas. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aslimu min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha. Ada mulia saat datang. Untuk meningkatkan iman buat 4 perkara. Supaya meningkat iman kita, tumbuh iman. Dakwakan kebesaran Allah. Kalau hari ini Pak kita yang duduk dalam masjid, besok di makomi kita masing-masing 5 menit aja Pak. Kita luangkan waktu setiap hari, tak usah 2,5 jam. Latihan 5 menit aja. Sekarang keinginan masyaikh dakwah kita tuh seumur hidup. Ada orang tanya kepada kita, Pak, kok berubah-ubah tertib dakwah? Tertib dakwah sampai hari kiamat akan berubah.
Mana saat katakan di zaman ini tertib dakwah tidak akan berubah sampai kiamat. Tetapi hari ini kita yang sedang belajar dakwah ini, hari demi hari kita mesti gunakan tertib dakwah sampai mati. Tertib dakwah itu Pak bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 3 hari, bukan 6 bulan. Tertib dakwah itu seumur hidup kita. Semestinya 3 hari pertama kita, mungkin ada yang 25 tahun duduk di sini dakwah. Mungkin sudah ada yang 30 tahun. Ada yang 12 tahun, 10 tahun, 4 tahun. Semestinya 3 hari perdana itu kita mesti katakan, kita mesti keluarkan dari mulut kita nih. La roihatan ba'dal yaum. Tidak ada waktu untuk istirahat setelah hari ini. Semestinya 3 hari pertama kita mesti katakan la roihatan ba'dal yaum. Tidak ada waktu untuk istirahat setelah hari ini. Semestinya. Tapi karena yakin ke sana belum, makanya hari ini kita belum berani katakan, keluarkan kalimat seperti. Kalau kita lihat keadaan umat, keadaan agama, keadaan dunia, memang tidak ada waktu untuk istirahat. Cobalah buka pikir kerisauan kita. Nanti malam sebelum tidur, pandang plafon gini. Betul tidak ada waktu untuk istirahat lagi. Tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Kalau kita mau sadar, buka pikir kita. Kalaulah nyambung risau kita dengan masyayikh, tidak usah dengan nabi sahabat, dengan masyayikh saja. Kalau nyambung risau kita, tak sempat tidur di rumah lagi Pak. Dakwakan kebesaran Allah, bicarakan Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang kasih rezeki. Sehat di tangan Allah, sakit di tangan Allah, bahagia tangan Allah, menderita tangan Allah, susah tangan Allah, senang tangan Allah, penyakit tangan Allah, kesembuhan tangan Allah, kaya tangan Allah, miskin tangan Allah, sehat tangan Allah, siang tangan Allah, malam tangan Allah. Coba 5 menit kita dakwah di mukomi kita setiap hari. Coba rasakan iman kita, meningkatlah iman kita. Hari ini orang-orang di luar Islam, mereka alihkan perhatian orang Islam itu menceritakan kebesaran Allah. Iman tak akan meningkat dengan bayan ini Bang. Paling-paling selesai bayan, markas dengar bayan 3 jam. Nauzubillah, maaf. Waktu di Kubang dulu. Istimewa pertama, istimewa kedua, maaf. Jangan dicontoh. 3 jam masyayikh bayan maghrib. Pada isya selesai makan malam, karpun terjun ke pasar. Kita ikhtilaf ke pasar-pasar. Semenjak 2006 istimewa pertama diamanahkan untuk ikhtilaf. Kita terjun juga ke pasar karena ada tertib pasar yang telah dimusyawarahkan dengan orang tua kita. 3 jam masyayikh iman yakin bayar. Karpun di pasar Pak, ada orang jual minyak lintah. Oh, baburu karpun beli minyak lintah. Baru 3 jam bayar iman yakin. Manfaat mudarat di tangan Allah. Ini kita lihat sendiri. Pedagang jual minyak lintah. Oh, Bagaduru membeli minyak lintah. Bagaduru, tahu Bagaduru? Bakajak-kajak.
Jadi iman kita tidak akan meningkat dengan bayar. Kapan iman akan meningkat? Kita yang dakwah. Dakwah nih. Kata orang-orang lama dan alifah, dakwah seperti kita lemparkan bola ke dinding. Semakin kuat kita lemparkan ini bola, semakin kuat pantulannya kepada kita. Kata orang Minang, cuma napu ayah di tulang, nambah dadu surang. Ya Pak, saya tahu. Kau masuk barat juga. Cuma napu ayah di tulang, nambah dadu surang. Seperti kita pukul air dalam baskom, yang basah itu diri sendiri. Itulah dakwah. Kenapa hari ini iman kita lemah? Takut keluar, tak mau keluar, takut ditaskir, sampai nangis Pak. Kita kemarin atau sistem posko kemarin nangis. Pak, jangan Pak, jangan dibawa. Saya takut, jangan Pak. 16 orang kami jumpa, satu orang Pak. 16 orang nangis. Kata Bang Amin, anak balik orang. Dulamin, Ikrimah, si Boni, si Ammar, si Sa'ad, si Safaat, Bangsa Medan. Anak Papuan, anak balik orang. Kata Bang Amin, lagu, mainkan lain. Alatnya kan pumpang, indah ya dong. Pokoknya saya tidak keluar dapat. Terakhir dapat ilham, pokoknya abang tidak keluar dong. Kamar kaswah pula malam Jumat. Singkat cerita lalu lembutkan nanti berangkat. Sholat maghrib di musola di Marhala Pak Ade. Pak Ade. Habis sholat nangis ya Pak. Pak, jangan Pak. Jangan Pak, jangan Pak. Kenapa hari ini kita takut keluar, tak mau keluar? Karena iman kita lemah. Yang kedua masa katakan bicarakan kampung akhirat. Cari itu akhirat, salugo, neraka, tiang sirat, padang mahsyar, mizan, yaumil hisab, kubur, barzakh. Awak kau mati Bapak. Ini aku kau tinggal satu. Berapa saja lama kita tinggal di dunia Bapak, pasti kita akan mati. Siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi hari ini, pasti kita akan berpisah dengan mereka. Berapapun banyak harta kekayaan yang kita miliki, pasti kita akan tinggalkan. Kita akan masuk kubur, Bapak. Kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kita akan diberdirikan nanti pada mahsyar. Seluruh amal kita akan ditanya. Kita akan menuju sirat. Bicarakan tentang kehidupan akhirat. Baru meningkat iman kita. Yang ketiga, ceritakan kehidupan para nabi dan sahabat. Kemudian dakwah mereka. Kemudian seperti apa pertolongan Allah nusrah ghaibiyah kepada nabi dan sahabat di dalam memperjuangkan ini agama. Dakwah itu. Dakwah yang jago rancak yang Pak. Oh iya 7 juta. Di mana Pak Bali itu? Oh Batang Jakarta. Di mana Jakarta Pak? Akhirnya awak terdakwah. Dakwah cerita pesanan Allah. Kampung akhirat, kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, dakwahnya Nabi, dakwahnya sahabat, pertolongan Allah kepada Nabi dan sahabat. Diceritakan awalnya. Yang keempat, bicarakan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang iman. Saudara ya, latihan Pak. Kalau di Makomi bare awak dakwah. Ini yang kedua 2,5 jam bang, 2,5 jam kau bare lu ngadu deh bang. Hah, enggak di 2,5 jam.
Mau jaulah, bang jaulah bang. Iku kasabi ka jaulah, bang kau jaulah ka jaulah aja. Nggak jadi jaulah. Latihan tinggalkan 8 perkara. Masih katakan salah satu maksud dan tujuan keluar di jalan Allah. Salah satu maksud dan tujuan keluar di jalan Allah. Kita mau belajar menafikan 8 perkara menuju kepada 3 perkara. Bapak-bapak, anak, saudara, istri, kaum kerabat, tempat tinggal, harta kekayaan, perniagaan yang ditakutkan kerugiannya. Kita mau belajar menafikan 8 perkara menuju kepada 3 perkara. Allah, Rasul, berjuang pada satu agama. Hari ini kita cinta dengan dunia. Kenapa kita tidak bisa keluar onde Pak Ambo tidak bisa? Kenapa? Kurang gaya melarang loh, tidak dikeluar. Ambo tidak bisa keluar. Baca. Ku anak, aku kemantan anak loh. Anak Malaya loh, pertama baru ditinggal deh lakinya. Ku anak ke Malaya loh, tidak bisa keluar tahun kini loh, tidak dikeluar. Saudara, istri ke Malaya Pak, tak tarik. Itu hari ini. Jadi yang menggorogoti iman kita setiap saat siang dan malam 8 perkara. Siapapun kita hari, kayu, miskin, tua, muda, orang kota, orang desa, alim, awam. 8 perkara yang siap setiap saat menggorogoti iman kita. Bapak, anak, saudara, istri, kaum kerabat, tempat tinggal, harta, kekayaan, perniagaan yang ditakutkan kerugian. Bapak, kalau tipu bisa onde, kadai baru berisi, bisa balik. Baru kata agak kadai, baru kata agak. Kalau ditinggal tuh fitnah lu awak. Na'udzubillah. Hari ini kita adalah jadi ulama-ulama kecil pula. Saya terkesan dulu Pak, awal-awal ikut dakwah. Ada satu orang ahbab, orang lama. Di Taskel saya keluar 40 hari pertama. Masih hidup beliau sekarang Pak. Saya terkesan, sampai sekarang terkesan saya. Awak baru 3 hari. Setiap hari kawan datang ke pasar Kodim. Baru ketipu, iya tipu loh. Memang dongkol lah tiba. Iku bakal apa? Awak baru ketipu pas saya tipu di pasar. Diusulinya di kolam 40 hari pertama. Jadi satu orang datang ke marhala saya. Pas ketika itu ada jemaah Aceh. Di taskilnya saya, bang, kapan 40 hari bang? Ambo kan baru. Baik. Ini di bawah ambo semuanya. Ambo kan baru dalam dakwah. Kalau bocor, cukup keluar 40 hari kopi, nah lah cukup. Fitnah di Karajo, fitnah keluarga, fitnah di kampung, bukan baru. Apa jawaban dia, Bang? Sampai sekarang terkesan dari kalimat dia. Apa dia bilang, Bang? Abang tahu nggak arti fitnah? Kamu pernah dengar ulama katakan, Bang, fitnah itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, Rasul, berjuang berjihad di jalan Allah, itulah fitnah. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, Rasul, berjuang berjihad bersama, itulah fitnah. Gara-gara bini abang tak jadi keluar, terfitnah karena istri. Gara-gara kedai abang tak jadi keluar, abang terfitnah karena kedai. Itu yang fitnah bang. Tidak lama memang Allah pilih awak keluar 40 hari. Selama ini kita salah paham bang. Dan jujur sebenarnya fitnah beko berhenti kerajaan fitnah beko. Anda jadi kawan keluar-keluar. Jadi ulama. Masalah fikih hukum hakam bertanya dengan ulama. Baik. Kalau tidak selesai awak.
Susah. Insyaallah Pak ya. Nah, karena melihat salah satu maksud dan tujuan kita keluar dari Allah, kita mau belajar menafikan 8 perkara menuju ke 3 perkara. Kalau hari ini orang Islam paham, tahu, sadar solusi penyelesaian seluruh masalah ini hanya dengan dakwah ilmu. Selesai masalah. Jangankan masalah dunia, masalah akhirat kalau selesaikan dengan dakwah. Tapi betul-betul Pak, sabar. Apa saya Amir Batang kalau aku selesai masalah, enggak dos selesai masalah awak dok, sabar. Kecil Batang keluar, nasutang waktu tambah utang, sabar. Makanya Bapak naskil orang jangan salah taskil. Ustaz, ambo ini kini ko orang rumah lari. Apa dah pula? Dan 2 bulan. Keluar kami ko, balik ke rumah dia. Salah taskil. Jangan janjikan dunia kepada umat Pak. Jangan janjikan dunia, janjikan akhirat. Dunia tidak pasti. Ambo sedang masalah di dalam rumah gini, kacau mana gini, kacau, parah. Beberapa bulan anda bisa lalu ke rumah, tak terima ambo. Semakin banyak kita bergerak jumpa umat, baca ke peluang, menerima masalah umat wah. Abang keluar 40 hari ini, insya Allah selesaikan masalah. Salah taskil. Sama nana skill orang Pak? Pak. Mari kita belajar dekatkan diri kita kepada Allah. Coba kita etikaf 3 hari di masjid. Belajar kita bicara kebesaran Allah, kehidupan akhirat. Belajar kita perbaiki kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita sesuai dengan kehidupan Nabi dan sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ridho dengan kita. Allah selesaikan masalah kita. Baru bantu sekali. Salam ya. Kemudian dia melihat kenapa hari ini lemah amal dalam kehidupan kita. Hari ini kita tidak kenal lagi dengan Rasulullah. Hari ini kehidupan kita tak sesuai lagi dengan kehidupan Nabi. Bagi zahir. Surah gitu. Sirah, penampilan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sirah, kronologi perjalanan kehidupan Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi kita keluar dari Pak, kita mau belajar menghidupkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Belajar ada makan cara sunnah, ada tidur cara sunnah, istinja cara sunnah, masuk WC cara sunnah, keluar WC cara sunnah, masuk masjid cara sunnah, keluar masjid cara sunnah, tidur cara sunnah, makan cara sunnah, penampilan kita cara sunnah. Kenapa hari ini Pak kita tidak cinta dengan Nabi? Karena jarang kita sebut Nabi. Adakah setiap hari kita pikir, kita ingat perjuangan Nabi untuk agama ini? Ada enggak hari-hari kita luangkan waktu kita ini bicara tentang sunnah Nabi, kehidupan Nabi? Siapa itu Rasulullah? Kata istilah sekarang Pak, tak kenal makanya tak cinta, tak cinta makanya tak sayang. Sahabat-sahabat orang yang sukses mencontoh kehidupan Nabi. Kenapa Pak? Karena kecintaan sahabat dengan Nabi berlebihan. Ada sahabat itu tidak bisa tidur kalau tidak jumpa Nabi.
Ada sahabat yang tidak bisa makan kalau tidak jumpa Nabi. Allah. Ya. Awak kalau tidak jumpa di rumah aku baik lero. Kalau ada buka kadai bagi ke Pak, lu namu masuk ada sih Pak. Batu kadai lu buka le. Hari ini maaf jujur saja Pak, hari ini kecintaan kita kepada Nabi betul-betul. Nabi ketika sakaratul maut Pak, siapa yang diingat Nabi? Nabi titip salam kepada kita Pak. Sampaikan salamku kepada umatku sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti kehidupanku, mencontoh sunnahku, aku akan berikan syafaat kepada mereka di yaumil akhir. Akhir ayat beliau bukan istrinya dia sebut, bukan anaknya, tapi ummati kita yang merisaukan hari ini. Ada kita pikirkan kehidupan Nabi setiap hari. Menderitanya Nabi itu agama, menangisnya Nabi itu agama, lapasnya Nabi itu agama. Ada. Sudah pernah kita lapar itu agama? Adakah kita menangiskan agama? Makanya kita tidak cinta dengan Nabi. Dalam perang Uhud, Pak, ini secara sejarah masyhur. Dalam hikayat sahabat diceritakan Fadil Amamat. Dalam perang Uhud, kaum muslimin dalam keadaan kalah. 70 orang sahabat gugur syahid. Banyak sahabat-sahabat besar mati. Wahab bin Qabus mati di situ. Hamzah dan mati di situ. Anas bin Nadar mati di situ. Berita kekalahan orang Islam sudah sampai ke kota Madinah. Dan terdengar kabar Nabi telah syahid. Sahabat kita ketika mendengarkan Nabi syahid, betul-betul sahabat dalam keadaan goyang, kacau balau, panik. Maka satu orang sahabat Anas bin Nadar ketika dia dengar Nabi telah syahid, maka dia lihat Sayyidina Umar bin Khattab sedang termenung. Sahabat yang lain begitu juga. Hei, ada apa ini? Kata sahabat, Nabi telah syahid. Apa kata Anas bin Nadar? Wahai sahabat-sahabatku, ketika kalian telah tahu, telah dengar Nabi syahid, apa yang kalian buat lagi? Tak ada gunanya kita hidup lagi. Nabi telah syahid, tak ada guna hidup lagi. Anas bin Nadar melompat di tengah-tengah pasukan orang kafir. Siapa kamu? Syahid. Sahabat katakan, kalau Nabi tidak mati, tidak ada guna hidup lagi. Allahu Akbar. Satu orang wanita sahabiah ketika tentara kaum muslimin telah balik ke kota Madinah, maka dia melihat kabar Nabi syahid, maka membuat wanita-wanita di Madinah menangis semuanya. Terpaksa mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis. Nangis. Terpaksa wanita-wanita keluar rumah. Satu orang wanita dalam keadaan kalah panik, berlari, berlompat, lari, lompat. Maka dia kejar satu orang sahabat. Wahai teman, bagaimana keadaan Rasulullah dan di mana beliau? Wah, ibu, bapak kamu telah syahid. Dia kejar lagi, dia kejar satu orang. Wahai Tuhan, bagaimana keadaan Nabi? Di mana beliau sekarang? Wah, ibu, suami kamu telah syahid. Dia lari, tak peduli dia. Wahai Tuhan, bagaimana keadaan Nabi? Di mana beliau sekarang? Wah, ibu, anak laki-laki kamu telah syahid. Dia kejar lagi, dia kejar satu orang. Wahai Tuhan, bagaimana keadaan Nabi? Di mana beliau sekarang? Kata laki-laki tadi, wah ibu, saudara laki-laki kamu telah syahid. Bapak, suami, anak, saudara laki-laki telah gugur. Tak peduli. Sampai terakhir, pertemuan terakhir, maka wanita tadi, wahai Tuhan, bagaimana keadaan Nabi?
Alhamdulillah, Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Di mana beliau? Di dalam majlis sana. Maka sahabat tadi dia lari, dia kejar. Maka dia simpakan berhubungan sahabat tadi. Maka dijumpai Nabi, dia pegang jubah Nabi. Wahai Rasulullah, ketika aku lihat wajah engkau, hilanglah segala kesusahanmu. Ada kita cinta dengan Nabi seperti itu. Agama hari ini dalam keadaan mati, orang Islam tak sembahyang, masjid dalam keadaan kosong, wanita dalam keadaan bertelanjang. Kita tidak ada peduli. Kita dibuai dengan dunia kita, sibuk dengan dunia kita, tak peduli dengan umat. Sehingga hari ini orang Islam terhina, lemah. Apa hari ini kita tinggal diam, tak peduli dengan agama, tak peduli dengan umat. Maka sering-sering Pak kita bicarakan kehidupan Nabi, baca kehidupan Nabi. Makanya mau nasihat Hadraji yang keempat beliau akan bagi kita yang sudah terlambat kenal agama nih Pak. Jangan pula tinggal pekan baru nggak ada suasana ruang pailah kesinan tua beraja mondok orang sampai tahu tidak ada arahan. Arahannya kita yang sudah terlambat kenal agama nih, sungguh-sungguh dalam dakwah, berbanyak baca kehidupan Nabi, sejarah sahabat, sungguh-sungguh dakwah. Nanti anak keturunan kita Allah jadikan alim dan alimah. Sungguh-sungguh dakwah. Jangan tinggalkan selama bumi, Pak. Kita dakwah ini bukan cari suasana, hidupkan suasana. Kita bisa, kalau bisa seperti batang ubi, di mana dicampakkan hidup itu. Kerja dakwah ini Pak menghidupkan suasana. Jangan cari suasana, tinggalkan makomi, terbang. Antar provinsi, antar pulau, tidak ada arah. Arahannya kita sungguh-sungguh buat dakwah. Apalagi katakan hari ini 3 golongan saja yang akan selamat daripada fitnah akhir zaman ini. Yang sedang intikoli, sungguh-sungguh intikoli, menghidupkan makomi, bukan di makomi, menghidupkan makomi. Yang ketiga nusrah jamaah. Kalau kita tidak sedang intikoli, hidupkan makomi. Ada jemaah di negeri kita, di provinsi kita, di kecamatan kita, di halaqah kita, nusrah jemaah. Insyaallah ya. Satu orang sahabiah datang ke rumah Aisyah dan Aisyah temani aku mau ziarah ke kubur Nabi. Maka Aisyah ada buka pintu makam Nabi. Maka wanita tadi dia berdoa sambil menangis sampai mati. Allah. Tidak bisa kita bayangkan kecintaan sahabat dengan Nabi. Doa, nangis, mati langsung. Allah. Insyaallah ya. Maka ini mesti kita tumbuhkan dalam kehidupan. Ulama katakan agama itu rasa. Agama itu ada rasa. Kata orang Padang, agama itu rasul. Hari ini rasa kita dengan Allah hampir terkikis habis. Rasa kita dengan Nabi, rasa kita pada Nabi hampir terkikis semuanya. Hilang rasa. Maka dengan cara kita bergerak keluar dari Allah, jumpai umat, dakwahkan agama, bergerak, Allah akan timbulkan rasa, akan datang kecintaan kepada Allah, akan datang kecintaan kepada Nabi. Ya Pak. Tidak ada di bangku sekolah, tidak ada di universitas, rasa tidak ada di universitas. Supaya hadir rasa dengan Allah, rasa dengan Nabi, rasa kepada agama, keluar. Kalau tidak cerita aja lah. Setiap tahun orang Islam peringati hari Isra dan Mi'raj. Yang sembahyang, indah-indah aja. Yang buka aurat aja, yang tutup aurat aja. Tidak ada perubahan. Setiap
setiap tahun Maulid Nabi, tetapi tidak ada perubahan kehidupan Nabi dan dia tidak nampak ciri-ciri Nabi dan dia nampak. Setiap tahun Maulid Nabi, tetapi ciri-ciri kehidupan Nabi tidak nampak dalam kehidupan dia. Allah, ada janji Allah. Selagi Nabi bersama kita, Allah Ta'ala tidak akan azab ini umat. Selagi engkau wahai Rasulullah bersama mereka, aku tidak akan azab mereka. Ulama katakan apa yang maksud Pak? Nabi dah meninggal, Nabi tidak ada sama kita lagi. Maksudnya selagi ada kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, selagi umat hidup dengan sunnah, Allah akan jaga umat. Salawat ya. Kita paham tak dengan bayan, Pak? Besok pagi bayan hidayah, baru paham nanti. Ya. Yang belum ketinggalan tahun kemarin, Pak, besok pagi bayan hidayah. Sekarang Pak Nabi, maaf Pak, maaf. Nggak bisa 40 hari setiap tahun itu nggak bisa. Aran Masya itu betul-betul Pak sempurna. Sekarang kita diminta 6 bulan setiap tahun. Bilo dari piti Ustaz, memang tidak ada waktu saya piti. Bilo kamu urus anak, memang tidak ada lagi. 6 bulan. Dan diminta kita hari ini seumur hidupnya. Maaf Pak, hari ini jemaah di kota ada habis semua, ada balik semua ke markas. Kosong jemaah bergerak di kota Pekanbaru, hati-hati. Kalau tidak ada lagi jemaah bergerak, maka kita pikirkan sama-sama bagaimana di kota Pekanbaru continue estafet istiqomah jemaah bergerak terus sampai di zaman. Bukan hanya Pekanbaru, Riau Daratan, bukannya Riau Daratan, Sumatera, Indonesia, seluruh dunia mesti bergerak jemaah. Inilah penting orang Islam. Makanya dakwah kita nih Pak, sesuaikan dengan dakwah Nabi dan sahabat. Dakwahnya dakwah tauhid aja, jangan yang lain-lain. Dakwah tauhid, jangan menyinggung yang lain. Dakwah tauhid. Iman meningkat. Salah Pak ya. Maka melihat mesti kita pupuk rasa. Ada Allah di hati, rasa bernabi, rasa beragama, mesti kita pupuk. Tidak ada jalan lain Pak, keluar obatnya. Jangankan saya yang bayar di sini Pak. Mana saat bayar di sini Pak. Kalau kita tidak keluar dengar bayan ya terus, takkan paham kita. Jangankan merasa malaikat Jibril duduk di sini, malaikat Jibril bayan. Innal hamdalillah, malaikat Jibril tak keluar kita, takkan paham kita. Insyaallah Pak ya. Jangan salahkan orang lain Mbak. Jangan salahkan siapa-siapa. Buruknya keadaan, salah saya yang salah. Kalau lahirnya orang Islam belajar menyalahkan diri sendiri, selesai masalah. Habis. Selesai. Salah Pak ya. Kenapa kita yang salah Pak? Kita belum ambil keputusan dakwah maksud itu. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati-matian dalam dakwah, sehingga mati di jalan Allah. Sekarang bintang-bintang dakwah telah berguguran satu persatu. Bintang dakwah yang nomor 1, number 1, Rasulullah SAW telah gugur, telah kembali kepada Allah. Para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, wali Allah, wali semua, mereka telah kembali kepada Allah.
barusan satu bintang dakwah di negeri kita di kota Bang Ibrahim Subenti. Bintang dakwah, Fikirman, Mas Tejo, ahli khidmat, Haji Samsami, dah meninggal, Pak Johar, dah meninggal, Pak Cecep, dah meninggal. Tinggal kita lagi. Bintang-bintang dakwah satu persatu telah berguguran. Apa yang kita cari lagi dah? Ambil keputusan dakwah maksud hidup. Apa tanda dakwah maksud hidup? Berbenturan tak kasar dunia dan agama. Sangkaan dunia lu, ambil agama. Di zaman Nabi dan sahabat, Islam tinggi, Islam percaya, Islam ditakuti. Kenapa? Sahabat menjadikan dakwah maksud hidup. Sahabat agama mereka junjung tinggi-tinggi. Dunia mereka jinjing dengan tangan mereka. Kalau terganggu agama mereka dengan dunia mereka lepaskan dunia mereka buang dunia mereka. Tapi kita kemana sekarang? Dunia kita junjung, na'udzubillah. Agama kita jinjing. Ketika terganggu dunia kita gara-gara agama, campakkan agama. Na'udzubillah. Ini kita jumpa Pak di medan dakwah. Ambo kalau gara-gara keluar, kalau start tinggal lo ada Ambo, habis suara keluar, habis suara tidak. Saya sendiri Bang menyaksikan. Awak kalau tagad dulu dunia awak kacau balau, lo dunia awak gara-gara keluar, Pak, anak masuk awak sudah. Nauzubillah. Hari ini keadaan kita, agama kita jinjing, dunia kita junjung. Ketika dunia kita terganggu, kita campakkan agama kita. Nauzubillah. Makanya seperti ini keadaan Allah hinakan umat. Salah satu penyebab Allah laknat umat meninggalkan kerja dakwah. Keluar bila teraga. Kemarin kita keluar Pak, jangankan 2,5 jam, jangankan jauh lah. Taklim rumah dah habis. Bertahun-tahun taklim rumah dah ada lagi. Percaya enggak Bapak? Dai taklim rumahnya enggak ada. Percaya enggak? Kita kemarin ada satu kabupaten keluar Pak. Kita jumpa satu orang saudara kita umurnya 27 tahun. Dan 2 orang anaknya. Enggak pernah mandi junub. Lah 2 anak enggak pernah mandi junub. Itu baca loh, enggak dulu. Selesai baik. Tak bisa ucapkan syahadat. Percaya enggak Bapak orang Islam tidak bisa ucapkan syahadat? Percaya enggak? Kalau Bapak tak saksikan sendiri, Bapak tak akan percaya. Anak sudah 2, umur 27 tahun, syahadat bisa. Hari ketiga baru bisa. Seperti ini keadaan orang Islam. Salah ya. Maka kita mesti bangkit, berdiri, berdiri. Famil, beri peringatan. Apa peringatan akan kita berikan kepada umat? Walau baca-baca Tuhan mengagungkan. Jangan cerita yang lain, jangan dakwah yang lain. Allah dibesarkan, Nabi dibesarkan, agama dibesarkan. Allah bantu di umat. Salah ya. Apalagi kalau kita menyinggung-nyinggung yang lain, takkan selesai masalah kita ini. Jelas Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah kuasa, makhluk tidak ada yang kuasa, Allah yang hebat. Selain daripada Allah tidak ada yang hebat, Allah yang besar. Selain daripada Allah kecil dibandingkan. Datang pertolongan Allah. Salah Pak ya. Ini jemaah 4 bulan sudah berpulangan semua. Di Pekanbaru kalau saya tidak silap tidak ada jemaah. Kita pikirkan sama-sama. Bagaimana cuma bergerak continue. Istiqomah, kalau bahasa agama istiqomah. Kalau bahasa dunia continue, estafet. Jangan putus-putus. Bukan hanya di Kodia Pekanbaru, seluruh alam. Kita berdoa berharap, minta dengan Allah supaya jemaah bergerak terus. Dengan bergeraknya orang Islam, berputarnya orang Islam dan agama, Allah tolong umat. Allah turunkan hidayah.
Salah ya. Siapa yang kasih seumur hidup Pak? Boleh diri. Yang niat seumur hidup bro. Seumur hidup boleh diri. Niat dulu, pasang niat dulu Pak. Kata Nabi, niatnya orang yang beriman lebih baik pada amalnya. Berdiri. Patahkan tulang setan atau berdiri. Niat dulu Pak. Niat. Seumur hidup. Niat. Pak, seumur hidup. Diri. Jangan malu. Masa itu agama malu. Semangat. Jantan berikau. Ya Pak. Laki-laki. Tunggu Pak. Tunggu. Diri dulu. Tunggu. Yang niat seumur hidup. Berdiri. Ada melihatkan Allah Ta'ala hari ini seumur hidup. Masih arahkan on call. Kapan diminta? Jam 2 malam telepon, Pak. Ada tak kaza? Undi, pikul matungan tu aku nak seumur hidup dah. On call. Pak, ada tak kaza di markas ni? Undi, rumah Kamalayan. Berarti nak seumur hidup. Seumur hidup on call. Kapan saja diminta? Siap insyaAllah. Salah Pak ya. Boleh ke belakang seumur hidup. Boleh, catat nama. Catat nama Pak. Jangan duduk, catat nama. Niat dulu. Masya Allah, asbab Bapak niat seumur hidup. Allah turunkan hidayah. Doakan Pak, supaya Allah kuatkan niat mereka. Amin. Allah selesaikan masalahnya. Allah mudahkan rezekinya. Allah selesaikan seluruh urusannya. Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Mati dalam keadaan beriman. Mati memperjuangkan agama. Yang 6 bulan boleh berdiri. Yang 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan boleh berdiri dulu. Berdiri. 6 bulan berdiri. Berdiri dulu. Kita tengok. Masya Allah. Ini mujahid Tenayan. Subhanallah. Memang Tenayan tidak bisa dikalahkan. Allah. Boleh. Mana yang 6 bulan? Langsung belakang. 6 bulan. Jangan takut Pak. 6 bulan. Pacar lu. Kalau menurut iman pikiran kita memang tidak bisa. Tapi menurut Allah. Intan surullah. Yansurkum. Salam ayat. Yang 4 bulan guys. Besok pagi. Sampai di dalam. Boleh Pak. Yang guys sampai di dalam 4 bulan. Boleh sini. Boleh Pak. Ke belakang. Boleh ke belakang Pak 4 bulan. Yang guys sampai di dalam. Di dalam tanggal 21, 22. Sabtu Ahad. Berdiri Pak. Sebelah kiri. Boleh. Tak pulang. Yang baru pulang. Yang baru pulang berangkat lagi. Subhanallah. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Mujahid. Bukit Air 2. Mujahid. Masya Allah. Allah Akbar. Masa lagi Pak. Dah ada lagi Pak. Kita yang mati ni Pak. Ini Bang Ibrahim dah meninggal. Tak sangka-sangka kita. Kita dengar kartu jari dengan Bang Abdul Hamid. Saksi. Alia beliau. Kata beliau. Dek sakit ada abang. Ayo sama-sama kita ucapkan syahadat. Diucapkan la ilaha illallah. Lewat. Apa yang mau kita tunggu lagi ya Pak? Dunia ini gitu-gitu aja lah. Kadang mapiki, kadang enggak, kadang sakit, kadang sehat, kadang kayu, kadang bansai, kadang senang, kadang susah. Nggak ada yang pasti di dunia. Yang pasti itu mati. Boleh 4 bulan. Jadi si hutang insyaAllah beri 4 bulan. Masya Allah. Allah insya Allah. Takbir Allah. Hutang 4 bulan. Berdiri. Masya Allah. 4 bulan yang kes sampai idar. Jangan tunggu Pak. Lagi Pak. Lagi. Sampai idar. Ada lagi Pak. 4 pelari. Yang kes sampai idar 4 pelari. Tasbih yang terakhir nih. Lagi Pak. Boleh insyaAllah 4 pelari. Masya Allah. Jangan kita mau ditipu di dunia Pak. Kata Nabi dalam hadis qudsi, ya dunia akhdimi man khadamani wastaqdimi man khadamaki. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang-orang yang mengabdi kepadaku dan berbudaklah orang-orang yang mengabdi kepadaku. Kalau kita umur tak dihabiskan untuk agama, akan diperbudak dengan dunia. Onde Pak, awak sejak kapau dapat ikut upaya akan saji.
luka bau saya itu murahkan saja operasi. Bukan kerbau milik dia Pak, tapi dia punya kerbau. Boleh Pak? Untuk menghilangkan kecintaan dunia dan keluar dari yang lain. Dengan cara kita keluar dengan Allah akan keluar kecintaan pada dunia. Boleh Pak? InsyaAllah Pak Pelari. InsyaAllah Pak yang madu-madu besok Ridar. Besok Jumat orang tua kita datang dari Jakarta. Jadi doa Pak yang di kota nih Pak, kita minta yang di kota nih biasanya maaf. Kita biasanya mau suara dari orang kota sedikit yang datang. Kita berharap mari kita mensuara dengan Faisal Pak Rajali. Beliau inginkan kemarin besok Ridar nih orang kota nih kalau bisa malam ini hadir Pak. Besok Ridar kita taskil setiap kita taskil satu orang supaya lebih banyak datang di acara. InsyaAllah ya. Maka dilihat bagi kita yang makomi, hidupkan makomi sungguh. Masjid 24 jam dengan amal, rumah 24 jam dengan amal. Masih katakan, kalau rumah hidup dengan taklim dengan amal 24 jam, ketika Dajjal laknatullah alaih masuk ke kampung kita, Allah butakan mata dia, tak nampak rumah kita nanti. InsyaAllah Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita, istiqomah dan berjalan sampai mati, bergerak terus untuk agama sampai mati insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.